Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Sekolah, channel yang membahas materi dan soal matematika, fisika, dan kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi lanjutan tentang cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara yang kedua, yaitu cara setengah reaksi. Apa maksud dari cara setengah reaksi? Jadi reaksi redoksnya itu kita pisah mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasi. Jika terjadi penurunan biloks, maka reaksinya itu disebut reaksi reduksi. Kemudian jika terjadi kenaikan biloks, maka reaksinya itu disebut reaksi oksidasi. Nah, suasananya yang akan kita pelajari atau keadaannya ada dua, yaitu suasana asam dan suasana basah. Pada kesempatan ini kita bahas dulu yang suasana asam. Langkah-langkahnya ada 7 di sini. Jadi langkah yang pertama itu cari bilangan oksidasi atom-atomnya dulu. Jadi dari reaksi redoks itu masing-masing atom itu kita hitung dulu bilangan oksidasinya. Kemudian langkah yang kedua, setarakan atom-atom yang naik dan turun. Jadi atom-atom yang mengalami perubahan biloks itu kita setarakan nantinya. Kemudian langkah yang ketiga, tambahkan H2O di ruas yang kurang O. Nah, maksudnya di sini adalah jadi masing-masing ruasnya itu kita hitung jumlah atom O-nya. Kalau ruas kiri yang kekurangan atom O, maka ruas kiri yang kita tambahkan H2O sebanyak kurangnya. Jadi kalau kurang atom O di sebelah kiri 3, maka kita tambahkan 3H2O. Kalau kurangnya 4, maka kita tambahkan 4H2O. Kemudian langkah yang keempat, tambahkan H+ untuk mengimbangi H. Kemudian langkah yang kelima, tambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Jadi masing-masing ruasnya itu kita hitung jumlah muatannya. Di ruas kiri berapa jumlah muatannya, di ruas kanan berapa jumlah muatannya. Nah, nanti kita bandingkan mana yang kelebihan muatan. Kalau yang kelebihan muatannya sebelah kanan, maka kita tambahkan elektron di sebelah kanan sebanyak lebihnya. Kalau lebihnya 2 elektron, kita tambahkan 2 elektron. Kalau 3 lebihnya berarti 3 elektron kita tambahkan. Kemudian langkah yang keenam, setarakan elektronnya dengan cara mencari KPK dari koefisien elektronnya nanti. Kemudian langkah yang ketujuh, jumlahkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan Fe2+ bereaksi dengan MnO4- menghasilkan Fe3+ dan Mn2+. Nah, ini reaksi redoksnya. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks ini kita ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, cari bilangan oksidasi atom-atomnya. Jadi dari reaksi ini kita hitung bilangan oksidasi masing-masing atomnya. Jadi Fe berapa bilangan oksidasinya, Mn berapa, O berapa. Nah, di sini Fe bilangan oksidasinya adalah 2 atau +2. Kenapa? Karena ini adalah monoatomik. Kalau monoatomik, bilangan oksidasinya sama dengan jumlah muatannya. Muatannya di sini 2. Kemudian Mn bilangan oksidasinya berapa pada senyawa ion MnO4-. Nah, untuk mencari bilangan oksidasi MnO4-,
itu bilangan oksidasi Mn tambah bilangan oksidasi O dikali 4 sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena dia adalah senyawa ion. Kalau senyawa ion, maka jumlah bilangan oksidasi atom-atomnya sama dengan muatan. Di sini kebetulan muatannya min 1, jadi sama dengan min 1. Jadi di sini bilangan oksidasi Mn tambah bilangan oksidasi O adalah min 2 dikali 4 sama dengan min 1. Ini bilangan oksidasi Mn min 2 dikali 4 min 8. Min ketemu positif, negatif 8. Ini yang sama dengan min 1. Jadi bilangan oksidasi Mn saja sama dengan, nah ini kita pindah ruas, min 1 tambah 8. Kalau pindah ruas berarti dia kembalikan tanda. Kalau di sini negatif, di sini menjadi positif. Jadi bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 7. Bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 7. Di sini min 2 tadi, di sini positif 7. Kemudian di sini bilangan oksidasi Fe pada ion monoatomik Fe13, berarti di sini sama dengan jumlah muatannya plus 3. Di sini juga monoatomik, berarti sama dengan jumlah muatannya bilangan oksidasinya. Berarti sini plus 2. Nah, begitu cara mencari bilangan oksidasi. Ini kita hapus dulu. Kita lanjut langkah yang kedua, setarakan atom-atom yang naik dan turun. Nah, kita perhatikan bilangan oksidasinya, mana yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi dan mana yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini Fe ini berarti mengalami kenaikan dari positif 2 ke positif 3. Kemudian yang ini Mn mengalami penurunan dari positif 7 ke positif 2. Nah, jadi ini disebut reaksi oksidasi. Ini disebut reaksi reduksi. Nah, kemudian baru bisa kita setarakan atom-atomnya. Atom-atom yang mengalami kenaikan dan penurunan Willox. Nah, yang kenaikan di sini adalah Fe di sini. Dari positif 2 ke positif 3. Nah, berarti ini kita setarakan atomnya. Di sebelah kiri atom Fe-nya ada berapa? Ada 1. Kenapa 1? Karena koefisiennya 1, angka indeksnya 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi jumlah atom Fe di sebelah kiri 1, di sebelah kanan juga 1. Nah, ini kan koefisiennya 1, angka indeksnya 1, jadi 1 kali 1 1. Jadi di sebelah kiri jumlah atom Fe 1, di sebelah kanan jumlah atom Fe-nya juga 1. Jadi sudah setara. Kemudian yang mengalami penurunan juga harus kita perhatikan. Di sini jumlah atom Mn-nya berapa? Di sebelah kiri. Di sebelah kiri 1. Kenapa 1? Karena koefisiennya 1, angka indeksnya 1, jadi 1 kali 1 1. Jadi jumlah atom Mn-nya di sebelah kiri 1. Kemudian di sebelah kanan berapa? 1 juga. Kenapa? Karena koefisien Mn-nya 1 di sini, angka indeks Mn-nya juga 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi jumlah atom yang naik dan turunnya sudah setara. Nah, berarti reaksi ini kita pisah. Kita buat reaksi oksidasi dan reduksinya secara terpisah. Ini oksidasi.
reaksi oksidasi kita perhatikan tanda panahnya berarti sini Fe 2+, di sini Fe 3+ sesuai dengan panahnya ini. Kemudian di sini reduksi. Reduksi yang mana? Yang ini MnO4 min Mn 2+. Nah, itu reaksi terpisahnya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, tambahkan H2O di ruas yang kurang O. Nah, jadi masing-masing reaksi ini kita hitung jumlah atom O-nya. Pada reaksi oksidasi, di sini tidak ada atom O kan? Berarti ini tidak perlu kita tambahkan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Kita biarkan aja reaksinya seperti ini. Kemudian kita lihat reaksi reduksi. Pada reaksi reduksi ada atom O-nya di sini ada 4, ya kan? Di sebelah kiri ada atom O-nya 4, di sebelah kanan tidak ada sama sekali. Jadi ruas yang kekurangan atom O itu kita tambahkan H2O sebanyak kurangnya. Kurangnya berapa? Di sini berarti 4H2O. Kenapa 4H2O? Karena di kurangnya 4 atom O kurangnya. Jadi di sini kan 4 atom O. Di sini tidak ada sama sekali. Jadi kurangnya 4 dari sebelah kanan. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut langkahnya. Langkah yang keempat, tambahkan H+ untuk mengimbangi H. Jadi di sini ada berapa atom H? Tadi kan kita tambahkan 4H2O di sini. Jadi jumlah atom H-nya di sini berapa? 8 di sini. Kenapa 8? Karena koefisien 4, angka indeks H-nya 2. Jadi 4 kali 2 8. Jadi kita harus tambahkan H+ di sebelah kiri. Karena di sini H4H2O di sebelah kanan, maka H+-nya di sebelah kiri sebanyak atom H di sebelah kanan. Jadi 8H+. Nah, kemudian langkah yang kelima, tambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan. Nah, mana yang kelebihan muatan? Kita perhatikan masing-masing reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, pada reaksi oksidasi yang kelebihan muatan yang sebelah mana? Di sini ada Fe-nya ada 2 muatannya. Di sini 3. Berarti yang kelebihan muatan adalah di sebelah kanan. Di sini muatannya 3, di sini 2 muatannya, di sini 3. Berarti yang kelebihan muatan adalah di sebelah kanan. Jadi ini yang kita tambahkan elektron sebanyak lebihnya berapa? Lebihnya di sini adalah 1. Jadi 1 elektron kita tambahkan. Kemudian pada reaksi reduksi di sebelah kiri ada berapa muatannya? Di sini -1, ya kan? Di sini -1 kali 1 -1. Ini 1 kali 8 positif 8. Ya kan? Di sini 2 kali 1 2. Di sini kan senyawanya adalah senyawa netral. Jadi ini muatannya 0. Jadi sini positif 7, di sini 2. Nah, jadi yang mana yang kelebihan muatan? Yang kelebihan muatan adalah sebelah kiri, betul. Nah, jadi kita tambahkan elektron sebanyak lebihnya. Jadi lebihnya di sini adalah berapa? 7 kurang 2 berapa? 5. Jadi 5 elektron. Nah, gitu. Kemudian kita lanjutkan
langkah yang ke-6, setarakan elektronnya dengan mencari KPK. Nah, berarti ini kita setarakan elektronnya dengan cara mencari KPK. Nah, kita perhatikan koefisien dari elektronnya di sini. Koefisien elektron di sini 1, ya kan? Di sini koefisien elektronnya 5. Jadi KPK dari 1 dan 5. Jadi KPK dari 1 dan 5 yaitu 5. Nah, jadi KPK 1 dan 5 adalah 5. Nah, jadi untuk mencari pengalinya ini, itu KPK dibagi dengan koefisien. 5 dibagi 1 berapa? 5. Ya kan? 5 dibagi 5 berapa? 1. Nah, inilah pengalinya. Jadi nanti ini kita kalikan ke semua reaksi yang di sini. Begitu juga dengan ini. Ini kita kalikan dengan semua reaksi yang di sini. Baru, nah ini nanti kalau kita kali ini, jadi reaksi oksidasi sama dengan berarti 5 kali 1 berarti 5 Fe12 menghasilkan 5 kali 1 juga di sini. 5 kali 1 5 Fe13 tambah 5 elektron. Kemudian pada reaksi reduksi satu dikali reaksi ini, berarti 1 dikali ini kan tidak mengubah nilai, berarti reaksi ini pada reaksi reduksi tetap aja di MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. Nah, dari reaksi ini kita jumlahkan langkah yang terakhir, langkah yang ke-7 itu katanya jumlahkan. Jadi yang kita jumlahkan itu adalah reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi. Nah, jadi di sini kalau kita jumlahkan ini, kita akan mendapatkan reaksi redoks yang setara nanti. Nah, berarti ini kita jumlahkan. Nah, ini kita lihat dulu mana atom-atom yang sama. Nah, di sini yang sama elektron di sini 5 elektron, yang ini bisa dicoret, ya kan? Berarti di sini reaksi setaranya adalah 5 Fe12 tambah MnO4- tambah 8H+ menghasilkan 5 Fe13 tambah Mn2+ tambah 4H2O. Nah, itu reaksi redoks yang setaranya. Kemudian untuk mengecek apakah pengerjaan kita ini benar atau salah, itu kita cek dengan 2 syarat reaksi setara. Jadi ada 2 syarat reaksi setara. Syarat reaksi setara. Yang pertama, jumlah atom kiri harus sama dengan kanan. Kemudian yang kedua, jumlah muatan kiri juga harus sama dengan jumlah muatan kanan. Nah, kita cek satu-satu. Jumlah atom kiri
harus sama dengan jumlah atom kanan. Jadi atom kiri harus sama jumlah atom kanan. Fe di sini ada berapa jumlah atomnya? 5 di sini kan? Di sini juga 5. Berarti Fe-nya sudah sama jumlah atomnya. Kemudian Mn di sini, Mn-nya 1, di sini Mn-nya juga 1. Kemudian O-nya 4. Di sini juga 4 kali angka indeks O di sini 1. Jadi 4 kali 1 4. Jadi di ruas kiri ada 4 atom O, di ruas kanan juga ada 4 atom O. Jadi jumlah atom O-nya sudah sama. Kemudian di sini atom H-nya ada 8, ya kan? Di sini juga ada 8. 4 kali 2 kan 8. Jadi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, jumlah muatan kiri harus sama dengan jumlah muatan kanan. Nah, berarti jumlah muatan ini kita hitung. Nah, 2 kali 5 karena dia senyawa monoatomik, maka muatan dikali dengan koefisien. Jadi 2 kali 5 berapa? 10. Di sini min 1 kali 1, muatannya min 1, koefisiennya 1. Jadi min 1 kali 1 min 1. Ini 1 kali 8 8. Kemudian di sini 3 kali 5 15. Ya kan? 2 kali 1 2. Sini senyawa netral, berarti di sini 0. Nah, 10 kurang 1 9 ditambah 8. Di sini 15 ditambah 2 17. Di sini 9 tambah 8 17 juga. Jadi jumlah muatan kiri dengan kanan sudah sama. Berarti syarat yang kedua juga terpenuhi. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai cara penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi jika suasananya suasana asam. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditulis di dalam kolom komentar di channel Mafia Sekolah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.